Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM H54012411041 dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi linear berganda, yaitu lanjutan dari regresi linear sederhana di pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui secara garis besar perbedaan dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, RLS itu dia hanya menggunakan satu variabel independen, contohnya ketika jam belajar itu mempengaruhi nilai ujian. Nah, jam belajar di sini sebagai X, di mana hanya satu, sedangkan nilai ujian ini dia sebagai Y. Nah, persamaan dari RLS ini yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X ditambah E. Nah, sedangkan regresi linear berganda ini dia menggunakan lebih dari satu variabel independen dan persamaannya itu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan seterusnya tergantung banyaknya data ditambah dengan E. Nah, variabelnya itu dia ada X1, X2, dan seterusnya sesuai data yang kita punya. Contohnya ketika jam belajar dan jumlah tidur mempengaruhi nilai ujian. Jadi variabelnya itu tidak hanya jam belajar saja tetapi juga jumlah tidurnya juga. Jadi perbedaan di antara keduanya itu terletak dari jumlah variabel independennya. Oke, next di sini ada persamaan regresi linear berganda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana Y-nya itu sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi, B0-nya itu intercept, yaitu ketika nilai Y saat semua X-nya itu sama dengan 0, lalu di sini ada B1 atau BI sebagai koefisien regresi, yaitu besar pengaruh tiap X-nya, lalu di sini ada XI sebagai variabel independen atau yang memengaruhi. Nah, I-nya itu dia diganti dengan angka sesuai dengan jumlah datanya. Lalu di sini ada E, yaitu error, alias faktor lain yang mempengaruhi. Lanjut, di sini ada interpretasi koefisien, di mana koefisien regresi atau BI ini menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y. Jika BI-nya itu lebih dari 0, maka hubungannya akan positif, di mana ketika X-nya itu naik, maka Y-nya juga akan naik. Lalu ketika BI-nya itu kurang dari 0, maka hubungannya akan negatif, di mana ketika X-nya itu naik, maka Y-nya akan turun. Nah, koefisien ini akan membantu kita memahami bagaimana tiap variabel X itu mempengaruhi Y. Next, di sini ada residual, yaitu selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Untuk bentuk persamaannya yaitu ET sama dengan YT dikurang Y topi T, di mana YT ini sebagai nilai aktual, sedangkan Y topi T ini dia sebagai nilai prediksi. Nah, kenapa sih ada residual? Karena tidak semua faktor itu bisa dimasukkan ke dalam model. Lalu, model regresi ini hanya menangkap sebagian variasi Y. Residual ini dapat menunjukkan tingkat ketepatan model. Oke, langsung aja kita bahas contoh kasus dari regresi linear berganda. Misal kita ingin tahu pengaruh jam belajar sebagai variabel independen yang pertama dan jumlah tidur sebagai variabel independen yang kedua terhadap nilai ujian sebagai Y. Dimana di sini persamaannya itu Y sama dengan 40 ditambah 4X1 ditambah 2X2. Nah, interceptnya itu dia 40, yaitu nilai dasar saat jam belajar dan jumlah tidurnya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, koefisien X1-nya sama dengan 4, yang artinya setiap tambahan 1 jam belajar, maka nilai ujian naik 4 poin. Lalu yang ketiga, koefisien X2 sama dengan 2, di mana setiap tambahan 1 jam tidur, maka nilai ujian itu akan naik 2 poin. Nah, untuk contoh hitungannya yaitu jika siswa belajar 3 jam dan tidurnya itu 5 jam, maka akan memperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 40 ditambah 4 kali 3 ditambah 2 kali 5 sama dengan 62. Nah, kalau nilai aslinya itu 65, maka nilai residualnya itu sama dengan 65 dikurang 62, yaitu 3. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai konsep dasar regresi linear berganda, dan selanjutnya kita akan menerapkan
penggunaan regresi linear berganda menggunakan aplikasi eViews dan RStudio. Oke, yang pertama kita akan mengaplikasikan regresi linear berganda itu dengan menggunakan aplikasi eViews. Yang pertama kita klik yang create a new eViews. Nah, lalu kita klik tahunnya. Di sini aku punya data di Microsoft Excel itu dari tahun 1971 sampai 2020. Jadi nanti di eViews-nya itu kita tulis start date-nya itu dari tahun 1971. Lalu end date-nya itu 2020. Kalau udah klik aja OK, akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar, klik quick, lalu kita pilih MPT Group. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, muncul tahunnya dari 1971 sampai 2020. Oke, kita buka Microsoft Excel-nya lagi. Kita blok data yang kita punya, copy aja. Kalau udah kita copy, kita kembali lagi ke eViews-nya. Lalu kita paste deh, jangan lupa pastenya itu di atasnya, jangan sejajar dengan tahunnya. Oke, next kita paste aja data yang udah kita copy tadi. Jangan lupa variabel di paling atasnya itu kita ganti. Nah, GDP-nya itu kita ganti dengan Y. Lalu investment-nya itu kita ganti dengan X1 atau variabel independen yang pertama. Next, export-nya itu kita ganti dengan X2 sebagai variabel independen yang kedua. Nah, kalau udah di-rename semua, kita klik yes. Lalu close aja halamannya dan simpan datanya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Klik aja CTRL yang ada di keyboard, lalu klik kanan, dan kita pilih open, terus as question. Nah, kita tukar aja C yang ada di belakang ini ke samping Y. Nah, C ini konstanta ya. Jadi C ini ada di tengah-tengah antara Y dan X1 serta X2. Jadi posisinya dibuat seperti ini. Sisanya dibiarkan, klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini ketika kita menggunakan aplikasi eViews. Jadi sebenarnya untuk pengaplikasian regresi linear berganda itu tidak jauh beda dengan regresi linear sederhana jika menggunakan eViews. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan regresi linear berganda itu dengan menggunakan aplikasi RStudio. Oke, langsung aja kita klik import database. Aku ada data dari Excel sama kayak tadi aku menggunakan eViews. Jadi kita klik browser, kita cari datanya. Oke, kalau udah kita klik open dan di data previewnya itu akan muncul tampilan seperti ini. Sama persis seperti di Excel. Nah, kalau udah lalu kita klik import. Nah, nanti datanya akan muncul di RStudio. Di halamannya seperti ini tampilannya. Lalu kita klik file, klik new file, RScript, dan kita kembali memasukkan rumus untuk coding ya. Jadi rumusnya itu berbeda dengan regresi linear sederhana, di mana di sini rumusnya itu di baris pertama model reg berganda, lalu ya mengikuti simbol yang ada di layar, lalu LM buka kurung GDP ini sebagai pengganti dari Y-nya. Lalu kita klik tanda yang seperti ini. Nah, kalau udah kita langsung masukin variabel independen yang pertama yaitu investment. Nah, lalu kita masukin tanda tambah dengan variabel yang kedua yaitu export. Masukin tanda koma, lalu kita klik nama dari file datanya. Tadi aku nulisnya regresi underscore linear underscore berganda. Nah, lalu kita klik enter, klik summary, buka kurung, klik yang model reg berganda seperti yang
di atasnya. Nah, ketemu. Habis itu kalau udah, kita kembali ke baris pertama, lalu kita klik run. Nah, akan muncul hasil di bawah. Di baris kedua juga kita klik run juga. Nah, akan muncul hasil akhirnya itu seperti ini. Kita perbesar. Nah, ini dia hasil dari menggunakan aplikasi RStudio dari pengaplikasian model regresi linear berganda. Oke, sekian. Terima kasih.